Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jumpa lagi di channel YouTube Pak Bara. Apa kabar adik-adik semua? Bapak harap kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar yang semangat ya. Adik-adik, sebelum pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian nanti dapat menyatakan masalah sederhana dan penyelesaiannya dengan percaya diri. Tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah kalian nanti dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga dengan tepat. Selanjutnya, kalian dapat menceritakan pengalaman sehari-hari berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga dengan percaya diri. Berikutnya, kalian diharapkan dapat menjelaskan cara memilih makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh dengan tepat. Selanjutnya, kalian dapat menceritakan pengalaman memilih makanan untuk kesehatan tubuh dengan percaya diri. Baik adik-adik, di masa pandemi ini tidak lupa Pak Bara selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, dengan menerapkan juga 3M. 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Adik-adik, sebelum kita mulai, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, adik-adik, dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi, supaya dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita dan semangat kita untuk belajar hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengingat pembelajaran kita yang kemarin. Dalam pembelajaran 1, kita membahas tentang tetangga. Apa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumah kita.
Kita harus mengenal tetangga, kita harus bermain dengan tetangga, kita juga harus senang untuk memiliki tetangga. Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Dalam pembelajaran pertama juga kita membahas tentang kalimat saran. Kalimat saran, apa itu kalimat saran? Sebelum membahas kalimat saran, apa itu kalimat? Kalimat merupakan kumpulan dari beberapa kata yang terdiri atas subjek dan predikat, atau bisa juga ditambah dengan objek dan keterangan. Lalu diakhiri dengan tanda baca titik, tanda baca seru, atau tanda seru atau tanda tanya. Contoh kalimat berikut ini. Namaku Lani. Ibu memasak di dapur. Edo anak yang pandai. Itulah tadi contoh-contoh kalimat. Lalu kalimat saran itu apa? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat atau himbauan. Contohnya adalah, ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Dalam pembelajaran 1 kita juga telah membahas tentang bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Contoh bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di pembelajaran pertama, jika kalian masih ingat, kita juga telah membahas tentang bangun datar. Jenisnya adalah persegi panjang, persegi, lingkaran, segitiga, trapesium, jajar ginjang, belah ketupat, dan juga layang-layang. Berikutnya adalah kita mengulang pembelajaran yang kedua tentang tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara dekatku. Dalam pembelajaran kedua, kita juga telah membahas tentang makanan yang bergizi, bahwa anak-anak memerlukan makanan bergizi. Makanan bergizi membuat anak memiliki tubuh yang sehat. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Makanan yang mengandung karbohidrat misalnya nasi, roti, dan kentang. Makanan yang mengandung protein misalnya ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan susu. Buah-buahan dan sayuran banyak mengandung vitamin. Dalam pembelajaran kedua juga kita telah menceritakan bahwa Lani dan kawan-kawannya bermain jongkak di rumah tetangga. Mereka bermain di depan rumah. Kita harus tahu kewajiban yang harus kita lakukan dengan bermain. Di pembelajaran kedua juga kita telah memberikan contoh apa itu hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban di saat kita bermain? Kita telah memberikan huruf untuk kewajiban dengan W dan hak dengan H. Mendapat bantuan adalah hak, mengikuti aturan main adalah kewajiban. Antri menunggu giliran adalah kewajiban.
mendapat kesempatan bermain adalah hak. Merapikan alat bermain adalah kewajiban. Berbicara perlahan adalah kewajiban. Berbagi adalah kewajiban. Diperlakukan adil adalah hak. Menerima kekalahan adalah kewajiban. Menghargai teman bermain adalah kewajiban. Kita lanjut membahas tentang pembelajaran ketiga yang kemarin. Kemarin kita disajikan dengan bacaan yang berjudul Panen Rambutan. Lani berkunjung ke rumah Benny. Di rumah Benny sedang panen rambutan. Benny ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu, hasil panen Benny sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Benny. Mereka bekerja dengan gembira. Nah, kita telah mengamati teks tersebut dan menyebutkan kalimat saran dan menyebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Kalimat yang menunjukkan saran di sana adalah yang tergaris bawah, adik-adik. Ayah menyarankan tetangga dekat untuk didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Benny. Lani membantu menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi? Berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Nah, cara mencari jawabannya adalah dengan mengalihkan banyaknya tetangga dikali banyaknya buah rambutan sehingga ketemu 500 buah. Bila Benny berbagi kepada 5 tetangga, berapa banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga? Caranya adalah, jika jawabannya adalah 500 berarti jika jawabannya 500 dan banyak tetangga 5, berarti kita membaginya, yaitu 500 dibagi dengan 5. Jadi, jika Benny hanya membagi kepada 5 tetangga, maka masing-masing tetangga akan mendapatkan 100 buah. Dalam pembelajaran kemarin, kita juga memberikan contoh, misalnya tetangganya 10, 15 dan seterusnya. Nah, adik-adik, sekian untuk membahas materi kita yang kemarin. Kita masuk untuk materi hari ini ya. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Adik-adik, mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukan dengan cara yang santun. Amati kembali teks yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Tuliskan masalah dan penyelesaiannya dengan tabel berikut. Nah, adik-adik, di sini kita akan
menuliskan masalah dan penyelesaiannya. Edo melihat seorang anak ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Penyelesaian masalahnya adalah Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Lalu ada lagi, Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Penyelesaiannya adalah Edo mengingatkan tetangganya dengan santun agar membuang sampah pada tempatnya. Nah, adik-adik, setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Bagian mana saja lingkunganmu yang harus kita bersihkan? Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih? Baik, bagian mana saja? Di antaranya adalah jalan itu selalu harus kita bersihkan. Jika ada barang-barang yang di jalan akan membahayakan pengendara. Juga selokan, tempat sampah, dan got itu juga harus kita bersihkan agar tidak terjadi genangan yang kemudian mengakibatkan penyakit. Daun-daun yang jatuh dari pohon-pohon di sekitar kita juga harus kita bersihkan. Lingkungan rumah yang bersih. Di sini kita akan menyebutkan apa saja kewajiban dan hak yang akan kita dapat dengan membersihkan lingkungan. Kewajiban menyapu pekarangan. Hak yang akan kita dapatkan adalah pekarangan yang bersih. Membuang sampah pada tempatnya. Hak yang akan kita dapatkan adalah lingkungan bebas sampah. Kewajiban bergotong royong membersihkan selokan. Hak yang kita dapatkan adalah selokan menjadi bersih dan bebas nyamuk. Kewajiban memilah sampah. Hak yang kita dapatkan adalah sampah mudah didaur ulang. Menanam pohon di sekitar rumah. Hak yang kita dapatkan adalah rumah menjadi teduh dan asri. Membersihkan dan menyiangi tanaman di halaman rumah. Hak yang kita dapatkan adalah menikmati lingkungan rumah yang rapi dan indah. Itulah tadi hak dan kewajiban kita di lingkungan sekitar rumah. Di sini ada contoh lain mengenai hak dan kewajiban di lingkungan rumah kita. Yang pertama, kewajiban kita wajib membersihkan bagian-bagian rumah secara berkala dengan disapu agar bebas debu dan dipel agar bebas bakteri. Hak yang kita dapatkan dengan melakukannya adalah mendapatkan kenyamanan dari lingkungan rumah yang bersih. Lalu, wajib merapikan kamar sendiri secara berkala. Kita akan mendapatkan lingkungan rumah yang sehat. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya. Membersihkan dan menyiangi tanaman di halaman rumah. Membersihkan kamar mandi secara berkala dengan agar tetap bersih dan sehat. Hak yang kita dapatkan adalah dengan mendapatkan kenyamanan dari lingkungan rumah yang bersih, mendapatkan lingkungan rumah yang sehat, menikmati lingkungan rumah yang rapi dan indah, mendapatkan penghargaan atas usahanya membersihkan dan menjaga lingkungan rumah. Penghargaan dalam hal ini biasa dalam bentuk apa saja, misalnya ucapan terima kasih dari anggota keluarga, dari ayah dan ibu. Berhak istirahat dengan nyaman di kamar yang rapi dan bersih. Hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Penny sering bertemu dengan tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur
tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan sehat yang dibutuhkan. Ibu Penny dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Amati gambar Ibu Penny dan para tetangganya yang sedang membeli sayuran. Menurutmu, bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Baik adik-adik, cara memilih sayuran yang baik adalah yang pertama, warna sayuran segar dan tidak layu. Sebab warna sayuran yang sudah berubah warna menunjukkan bahwa sayuran tersebut sudah tidak segar lagi dan bisa menjadi kandungan nutrisi dan vitaminnya juga berkurang. Selanjutnya, bagian daun tidak berbintik atau berlubang akibat dimakan ulat. Sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Upayakan sayuran lokal sesuai dengan kondisi tubuh kita. Sayuran tidak busuk atau basi. Nah, adik-adik, jika dilihat sayuran itu tidak boleh berdaun layu. Cara mudah untuk mengetahui sayuran mana yang masih bagus atau tidak dilihat dari warna dan kesegarannya. Sayuran berdaun seperti bayam, kangkung, selada, sawi yang masih bagus biasanya memiliki tekstur yang bersih, keras, dan warnanya yang hijau, cerah, dan segar. Sementara sayuran yang tidak bagus terlihat layu dan berubah warna. Lalu sayuran itu harus bebas pestisida. Biasanya di dalam sayuran terdapat ulat kecil yang suka memakan daun-daun sayuran, sehingga menyebabkan daun pada sayuran tidak utuh dan sempurna lagi. Akan tetapi, hal tersebut ternyata sangat baik untuk kesehatan kita, sebab jika daun pada sayuran dimakan ulat, itu menandakan bahwa sayuran bebas dari pestisida. Oleh sebab itu, maka kita harus memilih sayuran yang memiliki daun yang tidak utuh alias bolong-bolong. Pilihlah sayur yang belum dibersihkan. Pilihlah sayur yang tidak keriput. Cara memilih sayuran yang baik, pilihlah sayuran umbi-umbian yang masih bertekstur keras dan aromanya masih segar. Misal, bawang putih yang masih segar adalah bawang yang memiliki warna putih dan bersih, tidak bertunas, kulit bawang tidak keriput, dan tidak berwarna kekuningan. Sayuran kita pilih yang tidak lembek dan berbau. Cara memilih sayuran yang baik cukup memperhatikan kondisinya. Bila sayuran buah ini pecah, robek, lembek, berair, berjamur, dan berbau, ini tandanya tidak layak untuk kita konsumsi. Nah, adik-adik, itulah tadi cara kita untuk memilih sayuran. Nah, adik-adik, kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapat makanan yang bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut ibu belanja ke pasar? Coba sesekali ikut ibumu ke pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan untuk seluruh keluarga. Baik adik-adik, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi,
kita membaca lingkungan, aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkan dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Di dalam bacaan, kita juga telah menemukan masalah dan penyelesaian masalah. Masalah yang pertama adalah Edo melihat anak yang ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Penyelesaian masalahnya adalah Edo mengingatkan dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok tetangganya. Masalah berikutnya adalah Edo juga pernah mengingatkan tetangganya untuk mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Penyelesaian masalahnya adalah Edo mengingatkan tetangganya dengan santun agar membuang sampah pada tempatnya. Nah, adik-adik, berikutnya kita tadi telah membahas tentang kewajiban dan hak di sekitar rumah kita. Menyapu pekarangan adalah kewajiban. Hak yang kita dapatkan adalah pekarangan yang bersih. Membuang sampah pada tempatnya adalah kewajiban. Hak yang kita dapatkan adalah lingkungan bebas sampah. Bergotong royong, membersihkan selokan adalah kewajiban. Hak yang kita dapatkan adalah selokan menjadi bersih dan bebas nyamuk. Memilah sampah adalah kewajiban. Hak yang kita dapatkan adalah sampah mudah didaur ulang. Menanam pohon di sekitar rumah adalah kewajiban. Hak yang kita dapatkan adalah rumah menjadi teduh dan asri. Membersihkan dan menyiangi tanaman di halaman rumah adalah kewajiban. Hak yang kita dapatkan adalah memiliki lingkungan rumah yang rapi dan indah. Di sini ada contoh lain mengenai hak dan kewajiban di lingkungan rumah kita. Yang pertama, kewajiban kita wajib membersihkan bagian-bagian rumah secara berkala dengan disapu agar bebas debu dan dipel agar bebas bakteri. Hak yang kita dapatkan dengan melakukannya adalah mendapatkan kenyamanan dari lingkungan rumah yang bersih. Lalu, wajib merapikan kamar sendiri secara berkala. Kita akan mendapatkan lingkungan rumah yang sehat. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya. Membersihkan dan menyiangi tanaman di halaman rumah. Membersihkan kamar mandi secara berkala dengan agar tetap bersih dan sehat. Hak yang kita dapatkan adalah dengan mendapatkan kenyamanan dari lingkungan rumah yang bersih, mendapatkan lingkungan rumah yang sehat, menikmati lingkungan rumah yang rapi dan indah, mendapatkan penghargaan atas usahanya membersihkan dan menjaga lingkungan rumah. Penghargaan dalam hal ini biasa dalam bentuk apa saja, misalnya ucapan terima kasih dari anggota keluarga, dari ayah dan ibu. Berhak istirahat dengan nyaman di kamar yang rapi dan bersih. Kita tadi juga telah belajar memilih sayuran yang baik. Di antara kriterianya adalah yang pertama, warna sayuran selalu segar dan tidak layu. Bagian daun tidak berbintik atau berlubang akibat dimakan ulat. Sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Upayakan sayuran lokal. Sayuran lokal sesuai dengan kondisi tubuh kita. Yang terakhir adalah sayuran tidak busuk dan basi. Baik anak-anak, setelah tadi kita menyimpulkan
Untuk penutupan pada pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Padamu Negeri bersama-sama. Adik-adik, dalam masa pandemi ini, Pak Guru selalu mengingatkan pada kalian untuk menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selalu menjaga 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik adik-adik, sekian tadi pembelajaran hari ini tentang tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 3 kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang keempat. Terima kasih kalian telah bersemangat hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.